Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Quran hadis. Quran hadis, yaitu kita akan belajar surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Coba siapa yang sudah hafal? Pasti sudah hafal semua ya, karena itu termasuk surat pendek. Tuh. Ada yang tahu surat Al-Falaq itu ada di juz berapa? Iya, ada di juz 30. Kalau di Al-Quran itu di yang paling belakang, di belakang ya. Itu nanti di belakang itu ada 3 surat pendek, ada Al-Ikhlas, terus Al-Falaq dan An-Nas. Nah, tuh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Falaq. Oke, yuk kita belajar membaca surah Al-Falaq dengan tajwid yang benar. Kita belajar bersama-sama. Oke, yuk kita perhatikan ya. Oke, kita mulai dari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu. Jadi panjang pendeknya itu juga harus diperhatikan, harus benar. Mana yang harus dibaca 2 harokat, mana yang harus dibaca 1 harokat, mana yang harus dibaca 5 harokat. Nah, itu harus dibaca dengan benar. Karena apa? Karena biar tidak mengubah arti ya. Jadi ini huruf Qaf. Jangan sampai keliru dengan huruf kaf ya. Jadi ini o bukan k. Kalau k bukan kul a'u. Nah, kayak ini ada alif sama ain juga harus beda ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini ini ada tasydid. Ini kalau ada tasydid itu harus ditekan berapa harokat? 2 harokat. Ditekan atau ditahan 2 harokat. Birabbil. Jadi dari sini mau ke sini itu ditekan 2 harokat. Birabbil falaq. Nah, di sini ada huruf qaf yang akhir. Nah, ini termasuk huruf apa? Ada yang masih ingat? Ya, ini termasuk huruf qalqalah. Qalqalah kalau akhir ini dinamakan qalqalah kubra. Jadi harus pantulannya itu terlihat ya. Falaq. Jadi ini kalau di surat Al-Falaq ini yang belakangnya huruf qalqalah ya. Di sini ada qaf, di sini ada qaf, ini ba, ayat keempat dal. Jadi nanti di akhir ayat itu harus dipantulkan. Falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada birabbil falaq. Jadi qalqalahnya harus terlihat. Selanjutnya ayat yang kedua. Di sini ada nun mati dan shin. Itu termasuk huruf apa? Ada yang masih ingat? Nun mati ketemu shin. Itu
fa. Cara membacanya yaitu samar-samar, yaitu antara dengung dan jelas. Jadi kita dari jelas menuju ke dengung, ya. Jadi persiapan nanti di mimnya itu kita udah persiapan menuju huruf ini shin. Min syarri ma khalaqu. Ma-nya 2 harokat ya. Ma khalaqu. Ayat yang ketiga. Ini masih ada nanti ketemu shin. Ini shin ya, shin besar, jangan cuma sin. Bukan min-syarri, bukan sa tapi sya ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini juga ada tanwin ketemu alif. Itu termasuk apa? Idhar. Itu harus dibaca jelas. Ghasiqin idza waqab. Jadi bukan ghasiqin idza, itu keliru ya. Jadi ini harus dibaca jelas. Ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ditajwid ya, jangan lupa untuk ditahan 2 harokat. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini di sini ada tanwin, ada alif, jelas ya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Yuk dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, jadi seperti itu ya. Ingat, kalau kita membaca Al-Quran itu hukum tajwidnya itu harus diterapkan, panjang pendeknya. Terus misal ada hukum bacaan idhar, ikhfa, idgham, itu juga harus diterapkan ya, biar nanti pahalanya bertambah. Oke, seperti itu. Nanti di rumah silakan diulang-ulangi, dicek apakah selama ini tuh kita bacanya sudah benar, panjang pendeknya sudah benar. Nah, nanti bisa dicek ya di rumah ya. Kalau masih keliru silakan dibenarkan, kemudian dipraktekkan setiap hari agar selalu ingat jadi benar gitu ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara membaca surah Al-Falaq. Oke, sekarang kita lanjut memahami makna dari surat Al-Falaq itu. Oke, untuk nama surat Al-Falaq itu diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di akhir ayat itu diambil dari situ. Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Oke, surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke-113 ya, urutan yang ke-113 dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? Ada 5 ayat ya, ada 5 ayat. Dan ini ada dalam juz ke-30. Oke, surah Al-Falaq ini diturunkan di mana? Di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Surat Makkiyah berarti turunnya di mana? Di Mekah ya. Oke, kita coba mengartikan per ayat ya. Oh iya, dan surah Al-Falaq ini disebut
surah Al-Mu'awwizatain, yaitu dua surah perlindungan ya. Jadi ada An-Nas sama Al-Falaq, ini termasuk surah Al-Mu'awwizatain. Itu berisi permohonan perlindungan yang dari kejahatan atau penderitaan yang bisa merugikan manusia gitu. Perlindungan kepada Allah ya. Oke, coba kita artikan satu-satu. Oke, kita artikan bersama-sama ya. Yuk kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi dalam surah Al-Falaq ini kita diperintahkan untuk berlindung dari 5 hal ya. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Tuh, jadi kita tuh harus berlindung kepada Allah, jangan sampai lupa ya. Kita selalu membaca ta'awud, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, yaitu kita memohon perlindungan dari kejahatan makhluknya. Nah, makhluknya di sini tuh ada jin, setan, iblis, manusia. Nah, itu kan juga makhluk ya, manusia ya. Tuh, mungkin binatang buas atau apa itu kan juga jadi kita berlindung dari kejahatan makhluknya. Nah, yang ketiga, kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita berlindung. Yang keempat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang terakhir, kita berlindung dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi ada 5 ya. Oke. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang iri dan dengki ya. Jangan, semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut. Oke, jadi sifat iri dan dengki itu bisa membuat kita itu berbuat kejahatan, bisa menimbulkan permusuhan. Jadi kita harus benar-benar bisa menjauhi sifat tersebut ya. Jangan sampai kita tuh mempunyai sifat iri dan dengki ya. Contoh dari sifat iri dan dengki itu, misal teman kita atau tetangga kita tuh diberi kenikmatan, kita tuh iri, kita tuh pingin juga diberi seperti itu. Misalnya punya rumah bagus, punya mobil mewah, punya sepeda baru, punya apa gitulah. Itu kalau kita punya sifat iri dan dengki, mesti kita tuh pengen juga punya seperti itu, dan kita tuh berusaha dengan cara apapun, dengan cara yang pokoknya gimana caranya aku tuh bisa punya yang kayak dia gitu. Itu jangan sampai ya. Jadi kita syukuri apa yang kita punya. Allah memberi kita sehat, kita syukuri, kita masih bisa dapat makan gitu ya. Jadi apapun yang kita punyai kita syukuri aja. Orang lain lebih punya dari kita, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tetap bersyukur, dan yaitu kita harus berusaha jangan sampai kita tuh punya sifat iri dan dengki gitu ya. Seperti itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Oke, banyak salam, mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ilaliko.